Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang namanya mencintai kami itu wajib, walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi. Adalah Tsaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kalian ini adalah fardu, ingat, fardu, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal'iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi, darah daging Nabi. Jangan ngikuti ajaran kebencian. Awas, ini mulai kemana-mana, benci sama Ahlul Bait, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dari organisasi apapun. Benci Ahlul Bait, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah diikuti, bahaya ente. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, nggak mungkin bisa jadi orang soleh. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Terus ulama, ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Mereka dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti mewarisi ilmu, wahai ulama. Ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini ahli warisnya Nabi. Apanya yang diwaris? Yang ditinggalkan kan akhlaknya. Dan Indonesia semerawut ini karena akhlak nggak dipakai. Al-ulama warathatul anbiya. Kita ini hanya ketemu sama pewaris-pewarisnya Nabi. Karena Nabi dawuh al-ulama warathatul anbiya. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak dawuh al-ulama warasati? Ulama itu warisku. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib Singodol kayak gue jangan dianggap remeh. Terlalu kesiangan kalau antum mau membahas itu semuanya. Itu al-ulama warathatul anbiya, bukan habaib warathatul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu Tsaqalain itu apa itu? Nggak baca itu semuanya. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada Tsaqalain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah lah hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati ya, kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampai. Ada binas. Ini adalah bukan karena pengkultusan, tapi ini dengan nasul hadis dan nasul kitab. Jadi fadilahnya mereka Ahlul Bait itu bukan karena pengkultusan. Itu karena nas Al-Quran dan nas hadis. Yang mengingkari fadail Ahlul Bait berarti mengingkari nas. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9,
hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Iki orang Habib ketinggalan kayak gue. Makanya dirungkat bareng Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Ke sampean kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi. Anak putune Kanjeng Nabi, anak putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wasiataken dumateng panjenengan, aku iki orang jaluk apa-apa marang sampean. Mu aku tuh titip anak putune aku, ojo dilarani. Gino mboten, jangan disakiti. Jadi kula kali panjenengan niki wajib membawa amanatnya Rasulullah SAW tentang masalah anak cucunya Rasulullah, yaitu jangan disakiti dan diikuti dan dipun ragat, dipun hormati dumateng panjenengan. Menghormati cucunya Rasulullah, tapi kita jangan salah orang. Jangan sampai yang kita anggap cucunya Rasulullah ternyata bukan cucunya Rasulullah. Ini sampean harus tahu. Bahwa kalau sumpah bicara masalah Ahlul Bait, iya, dalilnya banyak. Bicara masalah Dzurriyyatur Rasul, iya, anak cucunya Rasulullah yang harus dicintai, iya. Tetapi yang jadi pertanyaan apa? Apakah orang yang mengaku cucunya Rasulullah itu betul-betul cucunya Rasulullah? Ini harus diteliti. Harus napa badan? Sehingga kalau kali panjenengan boten salah nopo, boten salah demen dumateng tiyang. Dina badan? Lah ana sing ngomong ngendika, loh daripada lebih baik salah demen daripada salah sengit. Oh, apa salah marang geding, salah marang sengit. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya ora pada rapi iki salah mencintai. Wong cinta dumateng Yahudinya ora apik niku dina mboten. Para cerek para sedulur tema. Ini permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menyangkut nama baik dan keagungan kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangkut kemuliaanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wong sing mulia, tapi di framing dumateng tiyang Yahudi Kanjeng Nabi niku mboten sae. Di framingnya kados ngoten. Framing ngetos apa mboten? Ngetos apa mboten framing? Orang ngerti? Ya wis ora usah dipikirin, ari dirongna teh. Poros dulu. Di framingnya seperti itu. Maka dari itu di sini kewajiban umat Islam itu menjaga kesucian dan kemuliaan ibu Kanjeng. Maka dari itu para dulu, kalau seumpama ada, yaitu adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang muda-muda tampil ke depan untuk membahas nasabnya klan Ba'alwi sing disebut klan Habaib marang sampean, itu jangan dikatakan, jangan diasumsikan bahwa kiai itu benci ke Habib. Jangan dikatakan bahwa kiai itu adalah hasud maring Habib. Ngasud diopo kenal beora. Gino mboten? Kalau seumpama mau hasud mau benci mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gino mboten? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin itu Habaib orang nama sing petakilan. Saiki orang tampil Habaib sing petakilan yang sudah keluar daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bahkan membahayakan pendidikan keagamaan rakyat Indonesia. Ya itu dibahas orang mau tidak mau. Apalagi zaman sekarang itu ada satu klan yang mengaku dirinya cucunya Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun. Dan para dulu sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama salaf zaman dahulu, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk Al-Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir dan ada di Jordan, termasuk juga Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz, Makkah, Madinah masih gurung dari Wahabi, belum jadi Saudi. Itu dikuasai oleh Syarif Aunur Rafiq. Itu sudah membahas tentang masalah nasabnya Ba'alwi dan dinyatakan nasab Ba'alwi dari Hadramaut Yaman itu batal. Nasabnya banyak dipalsukan, disambung-sambungakan nasab orang benar, ceritanya banyak dipalsukan sehingga disambung-sambungakan marang Kanjeng Nabi, sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Maka dari itu Syarif Aunur Rafiq ketika itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid, menamakan nama Syarif. Kalau ada ketahuan ditangkap penjara.
Apa sebabnya? Sebab terbukti secara naskah-naskah kuno bahwasanya Mbak Ali terbukti bukan cucunya Rasulullah. Jadi masalah klaim penelitian bahwa kaum Mbak Ali itu bukan cucunya Rasulullah, itu bukan urusannya Kiai Imaduddin, itu urusannya ulama-ulama zaman dahulu. Tetapi dari Mbak Ali ngeyel selalu mengaku cucunya Rasulullah. Di Mesir ora laku, ning Mesir ora laku, ning sejene ora laku, ning Indonesia laku nemen. Faham? Karena Indonesia kan saking mencintai Rasulullah ya, jadi orang banyak husnudzon aja katanya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, masalahnya apa? Ini masalahnya para syirek, para sedulur-sedulur mawon. Ba Alwi itu keturunannya Habib Alwi bin siapa? Bin Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau An-Nafaq atau Al-Abah. Sayyid Ahmad ini betul-betul cucunya Rasulullah, yaitu adalah dari Sayyid Isa An-Naqib. Para sahabat Rasul terus dibuat Imam Ja'far Shadiq dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Para sahabat para sedulur demon, Sayyid Ahmad itu betul-betul cucunya Rasulullah. Tiba-tiba di Yaman, di Hadramaut abad ke-10 Hijriah, itu ada seorang ulama namanya Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Itu di Yaman, anak keturunannya banyak. Permasalahannya apa? Permasalahannya di dalam catatan sejarah kitab-kitab zaman Gemien sudah 550 tahun itu sudah menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak pernah datang ke Yaman dan tidak punya keluarga cucu di Yaman, apalagi di Hadramaut. Para sedulur sedikit kados ngeten, seumpami teng buntet niku wonten Aba Fuad Hashim atau Gustur teng Jombang, ada orang Wai Bungur namanya siapa? Namanya Bapak Tarjo. Bapak Tarjo mengaku dirinya cucunya atau putrane Gustur. Sing pertama kali dilalari sinten? Tiang Jombang toh. Dina mboten panjenengan nglalari teng Jombang niki wonten tiang Wai Bungur ngakune putrane Gustur leres napa mboten? Lah terus keluargane Gustur mbayeni sintene ngendika bahwa Gustur tidak pernah punya anak yang ada di Lampung di Wai Bungur. Gustur tidak pernah punya anak yang namanya Tarjo. Niki sing dicepeng teng panjenengan Wai Bungur apa Jombang? Gini mboten? Pasti semua itu. Ono Aba Fuad Hashim, gak ada putra 11. Anaknya ini. Tiba-tiba ada orang namanya Bejo, Muhammad Bejo, mengaku dirinya putranya Aba Fuad. Sing dilalari teng pundi? Teng Buntet teng Cirebon niki wonten tiyang saking Metro mengaku dirinya mengan anaknya Aba Fuad. Leres napa mboten? Lah terus keluarga saking Buntet ngendika Aba Fuad tidak pernah punya anak yang namanya Muhammad Bejo. Anaknya Aba Fuad selas tidak disebutkan Bejo. Lah sing dicepeng Metro apa Buntet? Lah terus pripun? Gina mboten? Lah niku pada waktu para Ba'alwi niku mengatakan bahwasanya ini Ubaidillah itu putranya Sayyid Ahmad, niki dilalari dumateng Irak sebab Sayyid Ahmad niku saking Irak keluargane wonten teng Irak. Anak putune wonten teng mriko. Lah teng mriko niku ngendika bahwa Sayyid Ahmad iku boten nate teng Yaman, tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Makanya para Rasul selama hidupnya pada waktu abad keempat Hijriah, ketiga Hijriah, niku Sayyid Ahmad Al-Muhajir, niku saket kali ulama besar nasabah pencatat nasab cucunya Rasulullah, khususnya dari Sayyid Ahmad, namanya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili ini adalah dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad, contohnya Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad, niki caket kali keluarganya Sayyid Ahmad, caket dekat dengan keluarganya Sayyid Ahmad. Imam Al-Ubaidili niku di dalam kitabnya mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak cuma 3. 1 Muhammad, nomor 2 Husain, nomor 3 Ali. Imam Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan Ubaidillah sebagai putranya Sayyid Ahmad. Kalau memang datanya tidak ada, kemudian bagaimana?
Jadi panjenengan kepengen diputus akan dari putu Kanjeng Nabi, tunjukkan data sejarahnya mana. Ojo mau ngaku-ngaku. Begitu diklaim panjenengan duduk putu Kanjeng Nabi, bisane mau nyewot, bisane demo mencaci maki para ulama, para kiai NU. Endasmu tuh ngomong kayak kowe ora bener ki. Dina mboten? Laras napa mboten? Nanti ki para syarek para satulus daek mawon. Jadi bukan masalah benci, datanya mana. Kawit zaman abad ke-3 abad ketiga atau abad ke-4, Said Ahmad meninggal itu tahun 345 itu tidak ada nama anak namanya Ubaidillah. Abad ke-5 nggak ada, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, baru abad ke-10 kira-kira 550 tahun setelah kewafatan Said Ahmad tiba-tiba muncul nama Ubaidillah di Yaman, sedangkan di dalam sejarahnya Said Ahmad itu tidak pernah datang ke Yaman. Jadi para sahabat dulu iki sing diwaca ning para ulama, para kiai NU, wong jenenge ulama NU ngulik ning bahasa sesuatu, teliti ning bahasa sesuatu, nek durung rampung yang ngulik terus nyati serampung-rampungnya, bila susah dirungkap niku kiai NU. Moco sing diwaca niku dudu bukan sekedar 1-2 kitab, tetapi yang dibaca sudah 280 judul kitab. Sudah tidak nyambung.